Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rasya Muhammad Putra Darmawan dengan NIM 33342500031. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang bagaimana sebuah teknologi dan transformasi digital sangat berpengaruh pada jurusan yang saya ampuh saat ini, yaitu teknik metalurgi. Nah, kita mulai ya. Jadi pernah nggak sih teman-teman bayangin bahwa bagaimana caranya sebuah logam itu yang awalnya cuma batuan alami yang ada pada bumi bisa berubah jadi sesuatu yang kita bisa pakai tiap harinya. Contohnya mulai dari seperti rangka motor, bodi mobil, hingga sampai pada komponen-komponen pesawat. Nah, dulu prosesnya itu panjang banget teman-teman, berat dan banyak mengandalkan pengalaman manusia. Contohnya operator tuh harus feeling untuk menentukan suhu, waktu pemanasan atau kualitas hasilnya. Tapi sekarang semuanya udah mulai berubah. Hari ini kita hidup di era transformasi digital dan yang menariknya nih teman-teman, perubahan ini juga terjadi di dunia metalurgi. Yang mana bidang yang mungkin kelihatannya klasik tapi ternyata justru lagi jadi sangat canggih nih. Nah, bayangin sebuah pabrik baja modern yang tentunya di dalamnya bukan cuma ada tungku besar yang panas banget, tapi juga dipenuhi oleh sensor. Nah, sensor inilah yang terus-menerus memberitahu informasi atau ngasih tahu kita bagaimana kondisi di dalam proses dan suhunya itu berapa, tekanannya bagaimana, dan bahkan komposisi materialnya itu seperti apa yang ada dalam tungku tersebut nih. Nah, disinilah peran dari teknologi seperti Internet of Things atau IoT yang dimana semua alat saling terhubung menjadi satu. Jadi kalau ada sedikit saja kesalahan atau miss, itu bisa saja sistem bisa langsung mendeteksi dan bahkan memperbaikinya secara otomatis nih. Nah, kalau dulu operator mungkin harus menebak-nebak nih teman-teman. Nah, sekarang semuanya sudah berbasis data. Belum lagi dengan adanya artificial intelligence atau AI yang kedengarannya kayak teknologi masa depan banget ya, tapi sebenarnya sudah dipakai sekarang ini. Nah, artificial intelligence ini atau AI ini bisa menganalisa data produksi yang jumlahnya sangat besar, lalu mencari polanya. Nah, contohnya AI ini bisa memprediksi apakah sebuah produk logam akan mengalami cacat bahkan sebelum prosesnya itu dimulai teman-teman, atau bahkan selesai. Jadi, masalah bisa dicegah lebih awal. Nah, hasilnya nanti kita bisa lebih menghemat daya, lebih sedikit limbah, dan bahkan kualitas produk yang dihasilkan jauh lebih bagus dan konsisten nih teman-teman. Nah, ada lagi yang gak kalah kerennya, yaitu simulasi digital pada bidang metalurgi. Kalau dulu kita harus coba-coba langsung di lapangan, sekarang insinyur metalurgi bisa melakukan simulasi di komputer nih teman-teman. Nah, mau tahu bagaimana logam akan berubah saat dipanaskan, atau bagaimana bentuknya saat ditekan, atau bahkan tinggal disimulasikan, itu sangat mudah nih teman-teman. Ini kayak trial and error, tapi versi digital dan lebih cepat tentunya, lebih murah dan bahkan lebih aman nih. Lalu kita masuk ke teknologi yang sering banget dibahas, yaitu 3D printing logam. Yang dimana kalau biasanya kita bisa bikin benda dengan cara memotong atau mencetak, bahkan di sini kita bisa membangun benda lapis demi lapis dari serbuk logam. Yang tentu hasilnya itu desain yang super kompleks, ringan, tapi tetap kuat nih teman-teman. Nah, teknologi ini bahkan sudah banyak dipakai di industri pesawat dan otomotif. Jadi bukan hanya sekedar eksperimen, tapi sudah tentu benar-benar bisa digunakan di dunia nyata. Nah, sekarang coba bayangin. Semua teknologi tadi digabung dalam suatu sistem, itulah yang disebut sistem Smart Factory. Yang dimana seperti contoh di pabrik seperti ini, mesin bukan cuma hanya bekerja, tapi juga berpikir dan berkomunikasi. Mereka bisa mendeteksi bahwa adanya kerusakan yang sebelum terjadi, yaitu menjadwalkan perawatan sendiri, bahkan menyesuaikan proses produksi secara otomatis. Nah, keren banget kan? Dan yang gak kalah penting, transformasi digital ini juga berdampak ke lingkungan tentunya. Industri metalurgi dikenal sebagai industri yang boros energi dan menghasilkan emisi tinggi nih teman-teman. Tapi dengan teknologi digital yang saat ini telah berkembang, tentunya penggunaan energi bisa dioptimalkan, di mana emisi bisa dipantau secara real time atau secara waktu langsung, bahkan proses produksi yang bisa dirancang supaya lebih ramah lingkungan. Kemudian, artinya teknologi bukan cuma bikin industri lebih maju nih teman-teman, tapi juga lebih bertanggung jawab terhadap bumi dan lingkungan kita.
Tapi tentu saja semua ini juga punya tantangan, yang dimana biasanya tantangan yang bisa dihadapi kita nggak bisa lagi cuma jago di satu bidang nih teman-teman. Nah, seorang engineer dari metalurgi sekarang dituntut bukan cuma paham hanya material, tetapi juga paham data, teknologi, dan bahkan sedikit programming. Nah, disinilah peran kita sebagai mahasiswa jadi penting. Nah, kita adalah generasi yang akan masuk ke industri yang sudah berubah. Yang tentunya kita juga harus berikut bertransformasi, belajar bukan hanya dari buku, tapi juga bagaimana kita memahami, bagaimana teknologi bekerja, dan bagaimana kita bisa berkontribusi serta memanfaatkannya ke masyarakat luas. Karena pada akhirnya masa depan meteorologi bukan hanya tentang logam nih teman-teman, tapi tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan dan menggabungkan ilmu material dengan teknologi digital. Jadi kalau dulu metalurgi identik dengan panas, debu dan proses berat, sekarang metalurgi juga identik dengan data, kecerdasan buatan, dan bahkan inovasi-inovasi lainnya. Dan mungkin tanpa kita sadari, masa depan itu sedang kita pelajari hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.